Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, peserta Baitul Arqam tingkat cabang, pimpinan cabang Mandadoro yang berbahagia. Langsung ini nanti kami singkat saja, akan lebih baik kalau nanti panjenengan bisa berdialog. Nanti ya. Jadi judulnya ini konsep dasar Muhammadiyah dalam risalah Islam berkemajuan. Dari risalah itu ringkasan. Kalau risalah Rasulullah itu wahyu dari Allah, ya. Kumpulan yang lengkap. Jadi ini nanti karena ada perkemajuan, itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan secara singkat. Nanti peserta bisa menyimak, ya, hanya 5. Jadi judul yang diberikan pada kami risalah Islam berkemajuan yang menjadi konsep dasar Muhammadiyah. Ini kami ambil ada 5 hal fondasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berkemajuan. Yang pertama yaitu menegakkan tauhid, nomor 1. Ini diuraikan berjam-jam itu. Yang pertama menegakkan tauhid yang murni. Kenapa kok seperti itu? Ini menjadi satu yang penting. Kemudian yang kedua mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ini melembagakan amal usaha yang fungsional dan solutif. Yang ketiga itu mengenai amal usaha. Jadi Muhammadiyah kenapa besar? Nah itu. Jadi tauhid, kemudian dasar Al-Quran hadis sebagai dasar semua, ya, bahan amal usaha itu dasarnya juga Quran hadis. Yang ketiga melembagakan amal usaha yang fungsional dan solutif. Ya. Kemudian yang keempat adalah berorientasi kekinian dan masa depan. Nanti tak uraikan sedikit, saya berikan contoh. Kadang-kadang contohnya yang kecil-kecil aja, yang sepele-sepele aja. Ya. Jadi Muhammadiyah itu organisasi yang kekinian dan berorientasi masa depan. Kemudian yang terakhir, ini Muhammadiyah itu organisasi yang modern, ya, modern. Kemudian mau bekerja sama. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi ada nilai-nilai menghargai, yaitu yang disebut dengan organisasi yang modern, suka bekerja sama dan toleran. Nanti ada contohnya itu. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini Muhammadiyah dikenal dengan MPM. MPM itu bukan Mas Miftah? Majelis Pemberdayaan Masyarakat, bukan ya? Saprudin. Muhammadiyah itu maju itu bergerak ke depan, gitu ya. Seperti di Indoro dulu pelantikan PCM, kebetulan saya Pak Ustari ya, ini nyambung. Inilah yang bisa kami lihat perkembangannya luar biasa. Bahkan ini kami juga pengen, nanti juga ada tuh sambungnya di Ndoro ini, saya pengen nanti berkembang karena maju gitu ya, tambah AUM itu poliklinik. Ini sedang kami urus poliklinik di Wonokerto. Kami selaku pembina, koordinator Majelis Dedasmen, ngurusi pendidikan, nggak pernah berhenti. Kemudian yang kedua rumah sakit bidang kesehatan. Ini alhamdulillah periode kami bisa mendirikan di Kajen. Kemudian ini sedang kami urus
tinggal menunggu dokternya semuanya sudah siap, tinggal menunggu izin yang dari satu pintu. Kemarin kami ke Dinas Kesehatan, alhamdulillah. Nah ini Muhammadiyah tuh maju, kemudian profesional MPM itu. Jadi ini program dari wilayah kemarin sampaikan tuh maju, profesional. Profesional itu berarti dipegang oleh orang-orang yang ahli. Ah iya. Jadi nek kaya Mas Imam sarjana ekonomi di BTM ya pas kan gitu ya. Nah, terus sekarang sahabat saya Pak Amsorin sebagai pengurus di BTM, pengalaman beliau ya juga sarjana ekonomi. Nah ini menempatkan the right man on the right place, menempatkan seorang sesuai dengan bidangnya. Maka di Muhammadiyah itu kita lihat aja tuh Pak Busro itu bidang hukum, ya sudah tempatnya di wakil ketua yang membidangi hukum. Nah ini contoh. Jadi maju, profesional, modern. Ya, modern itu apa? Modern itu kekinian. Bahkan masa depan juga. Ya. Alat-alatnya sekarang seperti kami kebetulan di PDM yang tertua melihat kinerjanya PWM yang sekretarisnya Pak Dodo itu pengusaha muda. Waduh, saya bilang kemarin waktu pelantikan Mas Faza dari calon kepala SMK Kedunguni, sampai saya mengatakan karena yang hadir dua sekretaris PWM dan sekretaris Dinasmen, Mas Rahmat Prapto sama Mas Dodo. Mas, aduh sekretarisnya jenengan saya kepontal-pontal. Ya betul. Maka perlu anak muda itu perlu, ya, diperlukan tenaga ya, yang tadi profesional, kemudian modern, kekinian, sudah pakai alat digitalisasi sekarang, pakai aplikasi. Besok keuangan Muhammadiyah itu di PDM semuanya ke Lazis, maksudnya Lazis langsung ngurusi. Kemudian yang ngatur nanti kepala kantor, ada manajer kantornya. Ini dan dicari. Kemarin ada yang daftar ke rumah saya, kelasnya sudah S2, pernah di TVMU, kemudian di BWM Jawa Barat. Waduh, orang kuat gaji nih. Saya cerita gajian itu Pak, kalau saya keliling ke SD gajiannya piro, maka mohon maaf kita perlu ada ta'awun wa takabul di dalam Muhammadiyah. Luar biasa, nggak usah malu. Yang masih kecil, siapa tahu nanti ke depan isi aja kurang, apa tambah meneh gitu kan. Nah, menjadi berubah seperti di SMK Ndoro. Siapa yang datang di SMK Ndoro? Oh iya, bersabar. Saya dulu mengajar di SMP Muhammadiyah Pencongan di tahun 78-79. Muridnya belasan. Panitia. Oh iya, Mas Sofa ya. Udah ke rumah saya, Pak Kati, Mas Sofa ya. Rumah saya itu terbuka siapa saja. Ya. Dari Kesesi, dari Sragi, Karanganyar, Kajen, ya. Welcome. Nah, berbicara Muhammadiyah, bukan yang lain, bukan masalah bisnis, nah, ya itu. Ini sampai sekarang ada yang sekolah gurunya ada masalah mengadu ke rumah saya, ya saya tampung, saya tindak lanjuti. Ya, ini ya. Jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya. Jadi pentingnya SDM, pentingnya aturan, pentingnya amal usaha. Nah ini kita mulai dari yang pertama, 5 pondasi yang menjadi hal yang luar biasa bagi Muhammadiyah. Yang pertama adalah memurnikan tauhid. Ini tidak boleh tidak. Konsep dasar yang awal, ya. Kita tahu sing jeneng Pak Yai Dahlan itu, kalau saya baca di sejarahnya, kita kan nggak boleh lepas
yesterday is history. Tidak lepas dari sejarah. Jebulane maune NU. Berangkat haji, Bu mulai Mas Imam ono azan kurang. Dulunya diazani. Coba, ini saya baca sejarahnya itu. Tetapi Muhammadiyah itu kan ada apa? Pegangan Quran hadis ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih. Ya itu luar biasa. Jadi ya. Jadi yang pertama tauhid, memurnikan tauhid. Tahun 1920 bahkan sebelumnya itu ya Pak Yai Dahlan itu melarang ziarah kubur. Pernah mendengar Bapak Ibu? Bahkan dihukumi 3. Ya, jangan sekarang loh. Ini berbicara yang dulu. Jadi Muhammadiyah itu Pak Yai Dahlan itu melihat apa lingkungan masyarakat, bahkan Pak Haidar Nasir kalau kita perhatikan juga sama mengungkapkan di beberapa tempat itu, bahkan tidak hanya di Indonesia kata Pak Haidar Nasir, di Timur Tengah, di luar negeri juga sama, ziarah kubur itu apa belum pas. Waktu Pak Yai Dahlan pakai apa rudal di dalam menjustis, menghakimi, ya, menghukumi masalah ziarah kubur itu. Saya memberi kepengajian di Kutosari entah berapa tahun itu, rutin kan Mas. Hari Jumat Kliwon apa Jumat apa ya? Saya rutin di Kutosari itu dulu. Ya. Tapi teman-teman kami sudah banyak yang meninggal. Habis pengajian biasanya saya di depan masjid Pak Haji Jari, ya, itu teman saya, ya. Waktu itu juga ada yang namanya Pak hukumnya ngunggah-unggahi apa nek arep poso. Unggah-unggahan ya. Nah, betul ya. Nah, itu juga pernah dibicarakan ya. Banyak tradisi-tradisi yang oleh Pak Yai Dahlan itu belum pas. Masih banyak sekali. Kalau saya orang timur, orang Solo, Sukoharjo, itu yang namanya dari manten melewati jembatan Piro mesti disiapke itu ya, pernik-pernik ada telur, ada uang, ada beras kuning, ada macam-macam. Setiap apa jembatan nanti apa berhenti kemudian meletakkan, seperti di Bali sampai sekarang. Bali kami pernah berada di Bali beberapa hari akhir tahun, kurang lebih seminggu melihat keadaan di sana. Itu juga tuh naik bis, nanti kalau tempatnya apa itu melewati tempat apa yang bersejarah kemudian berhenti meletakkan sesaji. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Muhammadiyah berpikir Pak Yai Dahlan luar biasa cerdas, sebagaimana sifat Rasulullah fatonah, ya, itu melihat peziarah itu punya niat yang berbeda. Oleh karena itu dihukumi. Wah, ini musuhnya juga besar, karena ziarah kubur itu hukumnya haram, kafir, dan musyrik. Itu bisa dibuka di dalam buku Islam Berkemajuan. Ya, jadi ini ada dasarnya tulisan dari Pak Menteri kita Abdul Mukti pada saat disertasi mempertahankan gelar doktornya. Ya, itu ditulis itu. Pada saat itu karena Pak Yai Dahlan melihat bahwa ziarah kubur itu punya niat yang berbeda. Niatnya apa memuliakan roh si fulan-fulana, kemudian memohon ya, mohon apa perlindungan, mohon kebaikan, mohon apa macam-macam, mohon luar restu. Nek Arab sunat, Arab dadi manten dulu
pasti ke makam. Nah sekarang udah ayakuna aliman, ya sudah memiliki ilmu, dicerahkan di berbagai tempat dengan dasar-dasar yang kuat, sudah hilang dengan sendirinya. Bapak Ibu yang kami hormati, nah sekarang udah berbeda. Itu dulu ya dalam rangka memurnikan tauhid. Ya, memurnikan tauhid. Karena apa? Akidah itu nomor satu. Islam itu intinya kan 4. Akidah. Rasulullah itu berjuang mengimankan belasan tahun. Yang kedua akhlakul karimah. Yang ketiga ibadah. Ibadah aja Rasulullah itu sholatnya berapa tahun, hajinya berapa kali, puasanya berapa kali. Masih lama yang melakukan ibadah dibandingkan dengan kita, tapi kualitasnya kan berbeda. Walaupun ibadahnya beberapa kali, tapi menjadi rujukan, bermutabaah kepada Rasulullah. Maka Muhammadiyah mengambil nama Muhammadiyah itu supaya mengikuti, bermutabaah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gitu ya, karena man ahabba ilallah, barang siapa cinta pada Allah, fatabi'uni, atutno aku. Nah, ya itu. Wa man ahabba sunati, siapa yang cinta akan sunatku, karena ma'iya fil jannah, surga tempatnya bersama aku, kata Rasulullah. Allahumma amin. Ya. Jadi itu yang pertama tauhid Muhammadiyah. Yang kedua adalah mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Ini Pak Yai Dahlan itu mementingkan, maka kenapa surah Al-Ma'un menjadi satu rujukan di dalam beribadah, khususnya dalam menyantuni, seperti di bulan Muharram ini ya, di mana-mana. Kalau Muhammadiyah tidak hanya di bulan Muharram saja, tapi all time, sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu selalu mengamalkan. Subhanallah, melalui lazismu luar biasa, keberadaan BTM juga luar biasa, ya, keberadaan amal-amal usaha selalu berpikir, memikirkan. Karena apa? Bahwa Muhammadiyah dengan segala amal usaha mempunyai nilai dakwah, ta'awun wa takaful, ya. Maka bagaimana Muhammadiyah supaya di dalam beribadah selamat itu ya pakai dasar. Jadi tidak mengikuti yang sudah ada, itu enggak. Ya, tidak hanya mengikuti aja. Maka Muhammadiyah ada majelis tarjih. Majelis tarjih itu majelis yang memilih, ya, memilih yang paling benar, yang paling kuat dasarnya. Maka Muhammadiyah itu Quran, hadis, dan yang ketiga ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu dulunya tidak ada. Itulah Muhammadiyah itu berkemajuan di situ, ya. Jadi memilih dasar-dasar yang paling kuat. Maka sekarang ada penyembelian dam, ini haji bisa disembelih di sini. Nah kemarin ini Mas Miftah dan kawan-kawan melakukan di mana-mana, ya, itu merupakan hasil ijtihad juga, gitu ya. Masih banyak lagi lah yang jadikan pegangan supaya dalam beribadah ini benar sesuai dengan Quran dan hadis. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami hormati, maka Muhammadiyah selalu mengembangkan, ada ulama tarjih, ada ahli tafsir, ada ahli hadis. Monggo Dindoro ada enggak, Pak? Masih kemarin ya daftar ke Universitas Muhammadiyah. Siapa yang mendaftarkan untuk calon-calon ulama dari Doro? Monggo, setiap tahun dibuka, ya, untuk menjadi kader-kader penerus, gitu ya. Harus ada gantinya, gitu ya, yang muda-muda ini meneruskan, gitu. Karena harus ahli agama nomor 1, gitu ya. Itu yang kedua. Maka ada kajian
kajian Quran, kajian hadis, ya. Di angkatan muda, di Masoba, ya, itu harus ada gerakan, ya. Bagaimana menggerakkan supaya kita menjadi orang-orang yang ayakuna aliman, memiliki ilmu. Kita tahu Bapak Ibu, ilmu adalah akan menunjukkan diri kita kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada yang sesuai, ya, gitu ya. Itu ilmu. Maka dalam Al-Quran kita itu diangkat oleh Allah SWT, ya, diangkat, dimuliakan, ya. Yang dimuliakan itu semua makhluk, apa hanya manusia? Ternyata hanya manusia, karena manusia bisa mengendalikan makhluk yang lain. Kenapa bisa menaklukkan, bisa mengendalikan, bisa mengelola? Karena diberikan akal dan ilmu. Tetapi harus didasari iman, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu melembagakan amal usaha yang fungsional dan solutif, gitu ya. Jadi dilembagakan, semua menjadi lembaga yang yang fungsional, termasuk yang terakhir adalah makan bergizi gratis. Ini yang sedang ramai, ya, itulah dinamika. Jadi kita tidak perlu hanyut, tidak perlu ikut-ikutan karena sudah ada yang ngurus, gitu ya. Ingat, Muhammadiyah itu satu pintu, ya. Muhammadiyah itu satu pintu. Muhammadiyah dari atas gimana? Direkturnya sekarang karena menjadi lembaga, menjadi AUM, itu direkturnya Pak Dr. Haji Nurul Yamin, MSI, orang Pekajangan, dosen UMZ. Insya Allah tanggal 19 datang di sini. Kemarin malam hari raya Idul Adha juga ketemu dengan kami, diskusi. Kemudian besok tanggal 19 panen raya jagung. Ya, Muhammadiyah juga menggerakkan petani jagung, juga petani beras, subhanallah. Ini Mas Imam mendukung nih dari PTM, bagaimana dorong, ya. Ini bagaimana mengembangkan panen raya 3,6 hektar, besok tanggal 19 dipanen 2 hektar. Nanti juga hadir Pak Nurul Yamin. Melembagakan amal usaha yang fungsional dan solutif, ya. Bagaimana petani supaya dibantu mencari solusi, itu Muhammadiyah, ya. Dulu kami juga mengupayakan di Wonokerto kapal, 2 kapal, tapi maaf tidak bisa berjalan lama. Akhirnya ya wassalam. Memang harus dikelola ya profesional tadi. Kemudian ditambah dengan jagung, kemudian padi, ya, sekarang sudah berjalan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara singkat saja, nanti silakan ada pertanyaan. Yang keempat adalah Muhammadiyah itu berpikir kekinian dan masa depan. Nah, ini saya akan memberikan beberapa gambaran, ya, bahwa Muhammadiyah itu kok seperti ini, ya. Apakah hanya pada saat ini? Apakah sejak dulu? Nah, ini supaya menjadi pemikiran panjenengan. Adanya sekolah, coba kapan berdirinya? Adanya panti asuhan, mungkin ada yang bisa menjawab kapan mulai ada? Sinten sing saged? Kapan mulai ada? Kok ada panti asuhan? Ternyata 1920 Pak Yai Dahlan mengumpulkan murid dan teman seperjuangan. Ada Pak Kiai Mukhtar menampilkan program masalah buletin, surat kabar, luar biasa. Itu waktu awake dhewe iki neruske. Kemarin kami juga menerima tamu dari Suara Muhammadiyah,
ada keluh kesah, saya ini ketinggalan. Itu Pak Kiai Muhtar tahun 1920. Kemudian tentang masjid, tentang apa pendidikan mualimin, kemudian musola, pengajian oleh Pak Kiai Fahrudin. Maka nama Rogo-Selo Fahrudin itu karena mengambil juga itu nama Pak Kiai Fahrudin itu 1920 memprogramkan perlunya ada pondok pesantren, ya, yang melahirkan ulama-ulama, gitu ya, yang kental akan Muhammadiyah, itu kiai-kiai Muhammadiyah. Pondok pesantren itu 1920 sudah dilahirkan, Bapak Ibu. Ide-ide cemerlang dari nek saiki ono jangan membanggakan diri, itu bahwa lahirnya oleh beliau di tahun 1920. Adanya mualimin, mualimat yang sekarang luar biasa dikelola oleh pimpinan pusat sebagai pada proyeknya PP di bidang pendidikan mualimin mualimat Jogja sampai sekarang. Gitu ya. Nah ini melahirkan tokoh-tokoh, bahkan ada yang menjadi staf ahlinya menteri, ada yang wakil menteri, Dedasmen juga. Kemudian kemarin saya ketemu dengan staf ahli Kementerian Desa. Ini dorong nanti juga supaya siap-siap mengembangkan koperasi merah putih, tapi kita juga menunggu perkembangannya bagaimana karena pro kontra gitu ya. Tapi yang berada di sana ternyata pimpinan kita dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, namanya Mas Arif. Saya kebetulan ketemu, diskusi sempat ya di Kajen gitu. Nah ya, jadi Muhammadiyah di mana-mana itu ya. Ide-ide cemerlang seperti itu dilahirkan seperti BTM. Ini BTM ya, Mas Imam dulu kadang ke rumah saya dulu ya. Bagaimana dalam mengembangkan pirang-pirang terus di merger jadi satu, sehingga muncul tahun watakaful. Nek orang merger ada beberapa BTM yang mungkin wassalam karena penyakit ya, ada virus-virusnya yang tidak terkontrol sehingga menjadi parah gitu. Maka dengan adanya bergabung bisa menjadi kuat lagi, gitu ya. Ini, jadi menjadikan lembaga ini luar biasa, gitu. Disatukan satu pintu, gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, dari kekinian dan masa depan itu yang pendidikan pengajaran waktu itu bagian sekolah, namanya bagian sekolah. 1920 Pak Kiai Haji Hisam, ya, Pak Kiai Haji Hisam sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa. Jadi memikirkan tentang pendidikan di Muhammadiyah ini harus, maka sekarang berkemajuan sampai bisa membuat rudal, bisa membuat turu kendali di Ahmad Dahlan Jogja. Ini adalah hasil pemikiran 1920 oleh Pak Kiai Haji Hisam. Ya, tuh pendidikan harus ada perguruan tinggi luar biasa, sampai jumlah yang terbesar itu perguruan tingginya ada 124 atau berapa kemarin tuh. Ya, terus berkembang, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir kekinian dan masa depan Kiai Haji Sujak. Ya, Kiai Haji Sujak mengusulkan kami mempunyai program akan mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, panti jompo, panti miskin. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ditertawakan, disorai. Ya. Ono ide edan kok, itu bahasa ini. Paling waktu itu yang bisa mendirikan itu adalah orang-orang Belanda dan orang-orang Kristiani yang didukung dananya dari luar. Mosok Muhammadiyah ngecek itu? Apa jawab beliau, Bapak Ibu sekalian? Hum rijalun wa nahnu rijalun.
Mereka itu manusia, saya, kita, kami juga manusia. Kenapa tidak? Jadi kalau ada SMK kami bisa, sama seperti itu. Hum rijalun wa nahnu rijalun. Mereka manusia, saya manusia. Pasti bisa. Wah, dikeploi. Maka akhirnya ada panti asuhan, ada panti jompo, ada panti miskin. Sekarang namanya dengan apa itu, Muhammadiyah Children Center, ya namanya. Ya luar biasa. Saya dulu waktu kuliah di Solo itu teman-temannya anak-anak panti, ya pinter nyanyi, pinter gitar, pinter kirok. Kalau desa kami ada hajatan tak undang, senangnya luar biasa. Nah, ini pentingnya di dalam bergaul, tentunya pergaulan yang mempunyai nilai manfaat. Maka di Doro ini juga perlu pergaulan dengan siapa saja. Nah, itu yang terakhir adalah Muhammadiyah toleran, modern, dan mau bekerja sama. Nah, ini yang terakhir. Muhammadiyah luar biasa dengan politik, partai politik dulu dengan Budi Utomo, Pak Yai Dahlan juga ya nyaman-nyaman saja, ya. Cokro Aminoto, kemudian yang unik Bapak Ibu sekalian, biasanya nek Muhammadiyah kuwi rapat-rapat dipimpin oleh pembawa acara, itu mengajak untuk bersama-sama membaca apa. Dimulainya acara rapat itu biasanya Bapak Ibu membaca basmalah atau membaca surat Al-Fatihah. Itu waktu Pak Yai Dahlan memulai dengan menggunakan palu, sampai diprotes itu, ya diprotes. Itulah bentuk toleransi, karena yang mengikuti rapat ada di luar Muhammadiyah, maka ya harus menghargai, termasuk memakai peralatan pendidikan yang awalnya kelempraan, kemudian pakai meja, pakai kursi, yang dulunya pakai jarik, pakai jas, kemudian pakai hem, pakai dasi, pakai sepatu. Itu adalah merupakan satu bentuk modern. Itulah Bapak Ibu sekalian, di dalam Muhammadiyah, maka disebut Muhammadiyah itu adalah gerakan yang berkemajuan, ya, bisa kita rasakan semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu yang barangkali ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada publik.